ini kita akan membahas tentang aspek biokimia sel darah. Adapun sasaran pembelajarannya sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas tentang apa fungsi darah dalam tubuh, bagaimana karakteristiknya dan apa saja penyusunnya, baik dari segi plasma dan sel-selnya. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi transportasi darah, khususnya dalam transportasi oksigen, dan bagaimana pembentukan maupun penguraian gugus hem dari darah itu sendiri. Kemudian bagaimana fungsi hemostasis darah atau bagaimana sih cara darah menghentikan perdarahan. Dan yang terakhir adalah dasar-dasar penggolongan darah. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu apa itu darah dan bagaimana perannya. Darah itu sendiri adalah jaringan konektif dan sama dengan jaringan konektif lain, dia terdiri dari sel maupun matriks ekstrasel. Sel darah itu ada 3, jadi ada eritrosit, trombosit, dan leukosit atau sel darah merah, putih, dan sel platelet. Sedangkan matriks ekstraselnya adalah plasma darah itu sendiri. Dan fungsi dari darah itu ada 3 yang utama. Yang pertama proteksi, kedua transportasi, dan ketiga regulasi. Fungsi proteksi di sini terhadap 2 hal yang paling utama. Yang pertama, menjaga diri kita dari kehilangan darah yang terlalu banyak. Ini kita sebut fungsi hemostasis. Jadi bukan homeostasis yang berarti keseimbangan, tetapi hemostasis atau menghentikan perdarahan. Kedua, ada fungsi proteksi dari patogen, dan ini termasuk dari sistem imun kita sendiri. Yang kedua, dari sisi transportasi, apa yang ditransport oleh darah ada banyak macam, bisa oksigen, hormon, maupun nutrien. Dari sisi regulasinya, apa saja yang diregulasi oleh darah, bisa saja asam basa, keseimbangannya, keseimbangan elektrolit, sama suhu tubuh. Nah, secara umum kita memiliki 4-6 liter darah dalam tubuh dengan warna lebih gelap pada darah vena dibanding dari arteri. Kemudian pH darah kita itu berkisar antara 7,35 hingga 7,45, rentang yang sangat konstan dan sempit. Secara umum darah itu 3-5 kali lebih kental dari air dan terdiri dari komponen plasma sekitar 60% dan sisanya merupakan komponen seluler. Ini sebagai contoh adalah darah yang sudah di spin down atau sudah di centrifuge sehingga terjadi perpisahan antara plasma dan sel-sel. Kita bisa lihat bahwa plasma sedikit lebih banyak, sekitar 60% dibanding dengan komponen selulernya. Nah, plasma itu fungsinya ada banyak dan secara umum terdiri dari 95% air. Sisanya bisa berupa plasma protein, nutrien, elektrolit, zat sisa maupun hormon. Fungsi plasma protein itu banyak, bisa jadi seperti albumin yang membawa berbagai macam senyawa, sedangkan ada juga fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan darah, ada globulin yang berperan dalam imunitas kita, dalam sebagai komponen antibodi. Dari sisi apalagi yang bisa dibawa oleh plasma, bisa juga nutrien, bisa juga elektrolit yang akan menentukan pH dan tekanan osmotik kita, dan juga ada zat-zat sisa seperti urea, kreatinin, asam laktat, karbon dioksida. Ini semua zat-zat sisa metabolisme. Dan yang terakhir adalah hormon-hormon yang tentu akan bersirkulasi dalam darah untuk mencapai sel targetnya sebagaimana kita sudah bahas dalam komunikasi endokrinal. Nah, ini sebagai referensi saja untuk teman-teman semua bahwa ada suatu saying bahwa plasma is the window into metabolism, yang berarti bahwa dengan mengukur metabolit yang ada dalam plasma kita bisa mengetahui banyak hal tentang metabolisme seorang individu. Jadi di sini contohnya ada nilai-nilai normal dari masing-masing metabolit. Misalnya kalau glukosa darah itu normalnya berapa. Ini bisa kita lakukan untuk mengukur nilainya dan membandingkan dengan nilai normal untuk melihat apakah seorang individu memiliki metabolisme yang sedang berlangsung dengan baik atau tidak. Nah, kita masuk ke komponen dari darah. Jadi pertama ada komponen sel dan kedua adalah komponen plasma. Dari segi seluler ada 3 jenis sel darah yang kita tahu adalah eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, semua sel darah apapun jenisnya berasal dari stem cell yang sama dalam sumsum tulang kita, dan ini disebut stem cell hematopoietik. Dan proses pembentukan sel darah spesifik dari stem cell ini kita sebut proses hematopoiesis. Nah, sel darah yang pertama itu adalah eritrosit. Eritrosit itu menyusun porsi terbesar dari sel-sel lainnya, dan fungsi utamanya adalah transportasi, baik itu oksigen maupun karbon dioksida. Nah, untuk fungsi transportasi tersebut,
eritrosit memiliki karakteristik yang khas. Pertama, bentuknya. Bentuknya seperti kalian lihat itu berbentuk bikonkav untuk meningkatkan luas permukaan dan efisiensi pertukaran oksigen. Juga dengan bentuk ini, eritrosit lebih mudah squeeze through atau melewati sel-sel, melewati kapiler yang sangat sempit. Kedua, dia tidak memiliki organel, jadi ada banyak ruang bebas dalam eritrosit karena tidak butuh ruang untuk yang akan digunakan oleh organel, dan juga tidak memerlukan proses respirasi seluler. Kemudian, dalam eritrosit itu disusun atas protein hemoglobin. Satu hemoglobin bisa membawa 4 oksigen. Nah, dalam satu eritrosit itu sendiri ada 250 juta hemoglobin per eritrosit. Jadi kita bisa lihat ini contohnya eritrosit yang selnya seperti ini. Dalam satu eritrosit itu ada beberapa hemoglobin, dan dalam hemoglobin ada gugus hem, dan dalam gugus hem inilah terdapat zat besi yang akan mengikat oksigen. Produksi dari eritrosit ini dipengaruhi oleh hormon eritropoietin dan umurnya adalah 120 hari. Nah, ini adalah leukosit. Leukosit kita ketahui adalah sel darah putih dengan fungsi utama untuk imunitas. Proporsinya kecil, yaitu cuma 1% dari seluruh sel-sel darah. Tetapi 1% ini kadang meningkat ketika terjadi proses infeksi oleh patogen. Nah, kita tidak akan membahas terlalu banyak untuk leukosit karena akan dibahas lebih jauh pada kuliah sistem imun. Nah, sel darah ketiga adalah trombosit atau platelet. Nah, sama seperti eritrosit, dia tidak memiliki nukleus dan sehingga kita sebut anuklear. Diameternya sangat kecil, sekitar 2 mikrometer. Dan trombosit itu pada saat tidak aktif berbentuk seperti ini, tetapi ketika aktif muncul jari-jari seperti spider, dan ini kita sebut trombosit teraktivasi. Sebenarnya trombosit itu lebih tepat disebut fragmen daripada sel karena dia merupakan fragmen atau serpihan kecil dari megakariosit dan bersirkulasi hanya sekitar 10 hari dalam darah dan diregulasi pertumbuhannya oleh trombopoietin. Untuk apa kita memiliki platelet? Tujuan utamanya adalah untuk menghentikan perdarahan, jadi fungsi hemostasis. Kita akan sekarang masuk ke fungsi-fungsi darah. Jadi akan ada 2 fungsi yang kita bahas secara dalam pada kuliah ini, yaitu fungsi transportasi dan fungsi hemostasis. Dari sisi transportasi, bisa 2 komponen yang berperan dalam transport darah, yaitu komponen seluler maupun komponen plasma. Kalau dalam komponen plasma yang paling banyak perannya itu adalah protein-protein yang bersifat untuk carrier. Jadi mereka mengangkut ligan-ligannya. Contoh seperti albumin, ini albumin yang paling banyak tugasnya sebagai protein carrier. Dia bisa mengangkut berbagai mineral seperti tembaga dan besi, bisa juga mengangkut bagian-bagian dari porfirin seperti hem, bilirubin, biliverdin, bisa juga mengangkut asam lemak. Nah, ini contoh-contoh dari protein dan contoh apa saja ligan yang diangkut oleh protein tersebut. Selain protein, tentu ada sel juga yang bekerja dalam transportasi. Sel apakah itu? Sel darah merah. Jadi kenapa sel darah merah bisa melakukan transport seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa ada hemoglobin dalam sel darah merah yang mengandung gugus hem. Dan gugus hem ini seperti kita lihat strukturnya kalau kita close up, dia seperti ini. Jadi ada besi di tengah-tengah yang bisa mengikat oksigen. Secara kimia kita sebut suatu gugus hem itu sebagai sebuah metaloporfirin. Jadi hem adalah suatu metaloporfirin. Dari katanya ada metal, ada porfirin. Mana metalnya? Di tengah sini. Terus ini porfirinnya. Jadi kita ketahui porfirin itu adalah senyawa organik. Beda dengan metal, tetapi porfirinnya sendiri adalah senyawa organik yang memiliki 1, 2, 3, 4 cincin pirol. Ini 1 cincin pirol, di sini ada 4. Nah, di tengah-tengah ada metalnya, sehingga kita sebut hem adalah suatu metaloporfirin. Nah, jadi ini bentuk porfirin tanpa metal dan ini sudah dengan metal. Proses masuknya suatu zat besi ke dalam senyawa organik porfirin kita, itu kita sebut chelation, memerlukan enzim ferrokelatase untuk bisa memasukkan satu besi ke dalam. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Sebenarnya ada banyak step, tetapi saya suka membagi menjadi 4 saja secara garis besar. 1 bikin ALA, 2 bikin porfobilinogen, 3 bikin porfirin, dan 4 bikin hem. Jadi kita bahas satu-satu.
Untuk bikin ALA itu bagaimana caranya? Jadi ALA itu kepanjangannya alpha aminolevulinat. Ini nih yang kita mau bikin. Untuk bisa bikin satu ALA, kita butuh satu suksinil koenzim A tambah satu glisin. Oke, kalau sudah dapat ALA-nya, sekarang step 2 bikin porfobilinogennya. Sini nih dia. Bagaimana cara bikin porfobilinogen? Ambil saja 2 ALA, kita kondensasi dengan enzim aminolevulinat dehidrase, dan ini akan menghasilkan satu porfobilinogen. Nah, sekarang kita harus bikin step ketiga adalah porfirin. Nah, porfirin ini agak lebih susah, karena ingat kita butuh senyawa siklik. Sekarang kita baru punya satu, kita baru punya porfobilinogen. Nah, sekarang kan kalau ingat bahwa porfirin adalah senyawa siklik yang terdiri dari 4 cincin pirol. Jadi kita butuh 4 porfobilinogen dulu. Porfobilinogen 1, 2, 3, 4 kita sambung dalam satu rantai, kita sebut linear tetrapirol. Kalau sudah bentuk ini, maka kita konversi dia jadi bentuk lingkarannya, yaitu uroporfirinogen 3. Oke? Kalau sudah jadi uroporfirinogen, kita modifikasi gugus asetat ini menjadi koproporfirinogen 3. Lalu setelah itu kita konversi koproporfirinogen 3 menjadi protoporfirin. Ini protoporfirin udah siap dikasih zat besi. Jadi di sini produk akhir dari porfirin adalah protoporfirin. Untuk bisa jadi zat besi, untuk bisa jadi HEM, kita butuh zat besi. Jadi protoporfirin ditambahin satu zat besi oleh enzim ferrokelatase menghasilkan senyawa HEM. Udah selesai. Jadi begitulah pembentukan HEM. Dan kalau misalnya ada masalah pada enzim-enzim tadi yang membentuk gugus HEM ini, maka biasanya itu akan menyebabkan keadaan klinis yang disebut porfiria atau build-up dari porfirin, penumpukan porfirin dalam tubuh. Nah, selain mengetahui cara pembentukan, kita juga perlu tahu cara penguraiannya. Nah, untuk bisa membuang, jadi kita tahu bahwa eritrosit cuma hidup 120 hari. Lantas apa yang terjadi setelah dia hidup 120 hari? Dia akan difagositosis atau dimakan ya oleh fagosit dalam sistem retikuloendotelial kita, yaitu bisa di limfa, hati, atau sumsum tulang. Nah, di dalam RES ini akan terjadi proses konversi HEM menjadi bilirubin. Jadi untuk itu kita butuh 2 jenis enzim, ada HEM oksigenase dan biliverdin reduktase. Jadi pertama HEM kita rubah dulu menjadi biliverdin lalu direduksi menjadi bilirubin. Setelah jadi bilirubin, tentu tadi kita ingat bahwa dia tidak bisa travel sendiri, tapi harus di-carry sama albumin. Jadi albumin akan membawa-bawa dia masuk ke dalam hati, di mana dia akan setelah masuk di dalam hati, dia berubah menjadi bentuk bilirubin glukuronida, dan di sini dia bisa masuk ke dalam sistem pencernaan kita dan dibuang dalam bentuk sterkobilin. Jadi ini yang memberikan warna khas pada feses. Nah, bisa jadi juga dia masuk ke dalam ginjal dan dibuang dalam bentuk urobilin yang juga memberikan warna khas pada urin. Jadi apapun cara keluarnya, dia harus lewat dulu dalam hati. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang fungsi hemostasis dari darah. Fungsi hemostasis dari darah itu berarti bagaimana cara kita menghentikan perdarahan. Nah, di sini hemostasis berlangsung dalam 2 step. Pertama, hemostasis primer yang belum terlalu bagus penghentian darahnya, kemudian hemostasis sekunder. Oke, nah apa yang terjadi pada hemostasis primer? Ada 2 proses, yaitu vasokonstriksi dan sumbatan platelet atau platelet plug. Sedangkan hemostasis sekunder terjadilah pembekuan darah. Oke, nah sekarang anggap saja kalian lagi di dapur sedang potong bawang, tiba-tiba teriris. Nah, pasti mekanisme yang paling pertama terjadi, immediate response-nya adalah vasokonstriksi, yaitu bagaimana caranya supaya vessel kita itu melakukan konstriksi agar berkurang spasme ya, agar berkurang aliran darah ke daerah luka tersebut. Kalau berkurang aliran darah, pasti jumlah yang keluar juga langsung berkurang. Tapi ini kan bukan mekanisme yang permanen, sehingga apa yang terjadi? Ketika sudah terjadi konstriksi, akan ada aktivator lain yang dilepas oleh luka seperti ADP, kolagen, dan VWF. Dan ini akan merangsang trombosit tadinya yang cuma bersifat sel-sel bulat ya, menjadi bentuk spider tadi. Sehingga kalau dia udah bentuk spider, maka dia akan clumping atau agregasi menutupi lubang tersebut.
Ini massa gumpalan platelet yang oklusif ini kita sebut primary hemostatic plug. Tapi sayangnya ini belum terlalu kuat. Jadi kalau kapan saja aliran menjadi deras lagi, maka dia akan bisa wash off. Jadi untuk bisa memperkuat kita perlu lem dia keras-keras, dan ini butuh proses pembekuan darah atau hemostasis sekunder dengan aktivasi dari kaskade koagulasi. Jadi kita akan terlepas ya, setelah terbentuk ini platelet akan mengeluarkan faktor-faktor pembekuan yang merangsang kaskade koagulasi sehingga mengaktifkan trombin, trombin mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin, fibrin melakukan cross-linking untuk menghasilkan fibrin mesh atau jaring-jaring fibrin. Jadi semacam jaring-jaring yang menempel turun nih si platelet plug-nya. Oke. Nah, kaskade koagulasi ini tampak sedikit rumit, tetapi sebenarnya tidak juga. Jadi intinya kita bagi jadi dua saja, dua pathway. Apakah itu pathway intrinsik atau pathway ekstrinsik? Ya, apapun pathway-nya dia akan ketemu di tengah sini. Kita sebut jalur bersama atau common pathway. Nah, intinya kenapa bisa jadi ini ya, kenapa bisa ada namanya faktor intrinsik, faktor ekstrinsik, mereka di-trigger oleh hal-hal yang sedikit berbeda. Intrinsic pathway itu bisa diaktifasi ketika terjadi kontak antara darah dengan permukaan asing. Kalau extrinsic pathway di-trigger oleh tissue lesions atau ketika darah bertemu dengan permukaan rusak. Ini secara teoretis. Intinya yang perlu kita ingat baik-baik adalah faktor apa saja yang teraktivasi pada faktor pathway intrinsik dan ekstrinsik. Kalau di intrinsik yang teraktivasi itu 12 yang pertama. Kalau di ekstrinsik 7. Jadi ingat, intrinsik 12, ekstrinsik 7. 7 mengaktifkan 10. Kalau di sini 12 mengaktifkan 11, mengaktifkan 9, mengaktifkan 10. Jadi agak lebih panjang ya. 12, 11, 9, 10. Kalau di sini 7, 10. Ketika 10 sudah teraktivasi menjadi 10A, 10A akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin, dan trombin akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin ini yang membentuk fibrin mesh. Ini ada video di YouTube yang sangat menarik tentang proses platelet plug ini. Jadi bisa kita lihat di sini ketika terjadi luka ya, pasti ada semacam ruptur di vessel endotelial kita. Dan ini akan merangsang si platelet untuk teraktivasi. Yang tadinya dia terlihat seperti bulat-bulat tadi ya, dia akan menjadi seperti laba-laba. Dan ketika sudah keluar jari-jari platelet ini, kita sebut dia platelet teraktivasi, dan ini akan melakukan proses agregasi. Ini kita bisa lihat contoh platelet yang sudah teraktivasi. Dia sudah mulai beragregasi satu sama lain. Dan ingat bahwa platelet juga bisa mengeluarkan banyak faktor-faktor yang kemudian merangsang proses pembekuan darah. Kayak itu sudah dilepas ya faktor-faktornya. Jadi pertama yang platelet lakukan kan beragregasi dulu. Setelah vasokonstriksi, plateletnya teraktivasi, plateletnya beragregasi sampai terjadi yang kita sebut primary hemostatic plug. Nah, ketika sudah terjadi aktivasi kaskade koagulasi, nanti ujung-ujungnya ya mau extrinsic atau intrinsic pathway, terserah yang mana diaktifkan, nanti ujung-ujungnya yang akan teraktivasi adalah trombin. Dan ketika trombin aktif, dia akan merangsang fibrinogen menjadi fibrin. Dan ini yang kita sebut fibrin mesh yang warna kuning. Jaring-jaring ini betul-betul mendorong dan mengelem turun ya, betul-betul make it sticky platelet plug-nya, sehingga bersifat lebih oklusif. Oke, jadi berikut demikian fungsi hemostasis dari darah. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang prinsip penggolongan darah. Yaitu ada banyak cara sebenarnya ya menggolongkan seseorang berdasarkan darahnya. Tetapi yang paling utama sistem ABO dan sistem resus. Nah, kita mulai dengan sistem ABO. Kenapa sih ada sistem ABO? Jadi itu didasarkan atas antigen yang ada pada sel darah merah. Jadi pada sel darah merah kita semua memiliki antigen O. Semua, mau tipe A, tipe B, tipe O, kita punya struktur ini.
Ya, kita sebut antigen H, disebut juga antigen O. HO sama saja. Nah, ini suatu struktur ini sebenarnya struktur glikoprotein, tetapi pada orang-orang yang yang tipe A, mereka punya tambahan satu yang molekul N-asetilgalaktosamin. Karena orang-orang tipe A itu punya enzim glikosil transferase yang menambahkan asetilgalaktosamin kepada struktur H ini. Nah, sedangkan pada orang tipe B, mereka punya satu molekul yang beda, yaitu D-galaktos. Akibat adanya glikosil transferase yang menambahkan D-galaktos ke struktur H ini. Jadi bedanya cuma di sini saja, antara orang dengan tipe O, tipe A, dan tipe B. Tapi perbedaan kecil ini bisa menghasilkan efek yang sangat besar. Kenapa? Orang-orang dengan tipe A misalnya, dia akan mengenali antigen B. Bila ada sel darah merah B yang masuk, pasti akan dikenal sebagai lawan yang asing dan akan menghasilkan antibodi kepada antigen B ini. Okay? Kalau orang yang tipe O lebih-lebih dia akan mengenali ini sebagai lawan, mengenal ini juga sebagai lawan asing. Nah, kenapa bisa ada orang yang tidak punya glikosil transferase? Karena orang yang tipe O itu sebenarnya adalah mutan, hasil mutasi daripada enzim transferase sehingga tidak aktif dan tidak bisa menambahkan N-asetilgalaktosamin maupun galaktose kepada struktur H tersebut. But anyway, kenapa perlu kita mengetahui tentang tipe ABO ini? Karena ini adalah tipe yang sering digunakan dalam proses transfusi. Ingat, pada proses transfusi darah kita memasukkan darah orang lain, dan ketika melakukan itu kita perlu tahu darahnya yang mau orang yang diberikan transfusi ini tipe apa, dari segi tipe ABO dulu. Karena kalau misalnya dia tipe A, dia pasti punya antigen A. Dia tidak akan mengenal antigen B, sehingga kalau ada sel darah merah B yang masuk, maka tipe A akan membentuk antibodi terhadap sel darah merah B tersebut. Dan ini bisa menyebabkan lisis. Kalau antibodi B mengattack sel darah merah B-nya, itu akan terjadi lisis dan terjadi shock. Kalau banyak red blood cell-nya yang lisis. Selanjutnya kalau tipe B misalnya, dia pasti punya antigen B, tidak punya A, sehingga kalau ada transfusi A yang masuk, pasti akan dikenal asing dan akan di hemolisis. Nah, sebaliknya pada tipe AB, karena dia sudah pernah kenalan sama B, sudah kenal sama A, maka dia tidak akan memiliki antibodi terhadap A maupun B. Makanya kita sebut tipe AB itu universal recipient. Kemudian tipe O ini kita sebut universal donor karena dia tidak tidak ada antigen B maupun A, sehingga tidak akan diserang oleh orang-orang yang lain ini. Tetapi itu juga berarti bahwa dia hanya bisa menerima dari golongan O saja. Nah, penggolongan darah yang kedua yang penting adalah tipe resus. Kalau tipe resus itu kalau resus seorang itu resus positif, itu berarti individunya mengekspresikan antigen D atau RHD. Nah, kalau resus negatif tidak mengekspresikan D antigen. Dan ini biasanya sangat sering terjadi dalam keadaan-keadaan yang menyebabkan sensitisasi, seperti misalnya kehamilan, sehingga pada orang-orang yang berencana hamil atau misalnya hamil anak pertama maupun kedua, itu perlu kita lakukan pemeriksaan resus. Walaupun memang sekarang pada saat penggolongan tipe ABO kita juga sekaligus menilai tipe resusnya. Oke, jadi mungkin ini yang penting untuk diketahui, penggolongan darah tipe ABO dan juga tipe resus. Oke, sekian mungkin kuliah hari ini, dan ini referensi yang dapat dibaca untuk menambahkan materi tersebut. Kita akan lanjut dengan mengerjakan modul dari aspek biokimia darah di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya.